Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa menaklukkan dua kaisar Romawi terbesar dalam sejarah? Inilah kisah luar biasa dari sang ratu terakhir Mesir, yang tak pernah berhenti memancing kontroversi. Cleopatra, rahasia darat, cinta, dan kejatuhan seorang ratu. Cleopatra ke-7 Filopator lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, ibu kota Mesir yang kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Tapi, satu fakta yang jarang diketahui. Cleopatra bukanlah wanita Mesir asli. Ia berasal dari dinasti Ptolemaic, keturunan Yunani, Makedonia, yang memerintah Mesir setelah penaklukan Alexander Agung. Dinasti ini didirikan oleh Ptolemy, salah satu jenderal Alexander yang mengambil alih kekuasaan atas Mesir setelah kematian sang penakluk besar. Selama hampir 300 tahun, para penguasa dari dinasti ini memerintah Mesir tanpa mencampur darah mereka dengan penduduk asli Mesir. Mereka menikahi saudara sendiri untuk menjaga kemurnian darah. Dan Cleopatra adalah bagian dari tradisi ini. Namun, Cleopatra berbeda dari pendahulunya. Ia satu-satunya dari dinasti Ptolemaic yang bisa berbicara bahasa Mesir kuno. Sementara, raja-raja sebelumnya bersikuku menggunakan bahasa Yunani. Cleopatra justru mendekati rakyatnya. Ia menguasai 9 bahasa dan dikenal sebagai perempuan cerdas yang fasih berdiplomasi dan berpolitik. Tapi sejarah tidak mencatat banyak tentang wajah Cleopatra. Tidak ada lukisan asli atau patung resmi yang bisa membuktikan warna kulitnya secara pasti. Beberapa lukisan Romawi menggambarkannya berkulit terang seperti Yunani. Tapi, koin-koin yang ditemukan memperlihatkan wajah dengan hidung bengkok, rahang kokoh, dan bukan kecantikan khas Eropa. Dari sinilah spekulasi muncul. Apakah Cleopatra sebenarnya berkulit hitam? Sebagian teori modern berpendapat bahwa ibu Cleopatra bukan keturunan Yunani, melainkan perempuan Mesir asli. Mungkin dari kalangan bangsawan lokal atau bahkan rakyat biasa. Jika benar, maka Cleopatra mewarisi darah Afrika dan bukan semata-mata berdarah Eropa. Tapi sayangnya, nama ibunya pun hilang dari sejarah. Namun, warna kulit Cleopatra bukanlah inti dari kekuatannya. Kekuatan sesungguhnya ada pada kepandaiannya memainkan kekuasaan di tengah badai politik global. Ketika Cleopatra berusia 18 tahun, ayahnya, Ptolemy ke-12, wafat dan meninggalkan tahta kepada 2 anaknya, Cleopatra ke-7 dan adiknya yang baru berusia 10 tahun, Ptolemy ke-13. Sesuai tradisi keluarga, keduanya harus menikah dan memerintah bersama. Meski tentu saja kekuasaan berada di tangan sang kakak. Namun, Mesir bukan negeri damai. Saat itu, Alexandria dipenuhi intrik politik, hasutan para menteri, dan ambisi kekuasaan. Ptolemy ke-13 yang masih anak-anak dimanipulasi oleh penasihat kerajaan bernama Plotinus yang ingin menggulingkan Cleopatra dan menjadikan bocah lelaki itu sebagai penguasa tunggal.
Cleopatra kemudian diusir dari istana. Dipaksa melarikan diri ke daerah gurun bersama beberapa loyalisnya. Ia tidak tinggal diam. Dari pengasingan, ia menyusun strategi. Namun, kekuatan militernya tak sebanding dengan pengaruh politik di Alexandria. Cleopatra butuh sekutu kuat. Saat itulah sejarah berubah arah. Tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar, pemimpin militer terkuat dari Romawi, tiba di Mesir. Ia mengejar musuhnya, Pompei, yang berharap berlindung pada Ptolemy ke-13. Namun, sang bocah raja memenggal kepala Pompei, berharap menyenangkan Caesar. Sayangnya, Caesar justru terkejut dan murka. Bagi Romawi, eksekusi Pompei tanpa peradilan adalah penghinaan. Cleopatra melihat peluang. Dalam sebuah kisah yang legendaris, ia menyusup ke istana Caesar dalam gulungan karpet besar. Dan saat dibentangkan, muncullah ia, seorang wanita muda, cerdas, dan memesona, yang berbicara fasih dengan Caesar dan menawarkan aliansi. Caesar terkesima, bukan hanya dengan kecantikan Cleopatra, tetapi karena ketajaman berpikir dan visinya untuk Mesir. Ia pun memutuskan mendukung Cleopatra menjadi penguasa sah. Terjadilah perang saudara antara pasukan Caesar dan loyalis Cleopatra melawan Ptolemy ke-13 dan juga Poteinus. Setelah pertumpahan darah di Alexandria, Ptolemy ke-13 tenggelam di Sungai Nil. Cleopatra pun naik tahta sebagai penguasa tunggal dan melanjutkan tradisi Ptolemaic dengan menikahi adik lelakinya yang lain, Ptolemy ke-14, yang masih berusia belasan. Namun, penguasa sejati adalah Cleopatra, yang kini telah memiliki sekutu paling berkuasa di dunia, Julius Caesar. Setelah perang saudara berakhir dan Ptolemy ke-13 tewas, Cleopatra resmi menjadi penguasa tertinggi. Meskipun secara simbolis ia tetap menikah dengan adiknya yang masih muda, Ptolemy ke-14. Namun, kekuasaan sepenuhnya ada di tangannya. Tidak lama setelah itu, hubungan antara Cleopatra dan Julius Caesar berkembang menjadi lebih dari sekadar aliansi politik. Mereka menjadi kekasih. Dan pada tahun 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Ptolemy ke-15, Philopator Philometor Caesar, lebih dikenal sebagai Caesarion, yang berarti anak Caesar. Caesar tidak secara resmi mengakui Caesarion sebagai putranya, tetapi banyak bukti menunjukkan ia mengetahui dan merawat hubungan itu secara pribadi. Saat Cleopatra mengunjungi Roma pada tahun 46 sebelum Masehi, ia tinggal di villa milik Caesar di luar kota bersama Caesarion yang masih bayi. Kedatangan Cleopatra ke Roma adalah kejutan politik besar. Ia datang bukan sebagai tamu biasa, tetapi sebagai ratu asing yang dihormati. Dikawal rombongan mewah, memakai pakaian emas, dan juga mahkota ular kobra, lambang Ratu Mesir. Bagi sebagian Romawi, Cleopatra adalah ancaman. Ia terlalu pintar, terlalu kuat, dan memiliki pengaruh besar terhadap Caesar. Para senator khawatir Caesar akan menghapus republik dan menjadikan dirinya raja.
dengan Cleopatra di sisinya sebagai ratu. Kecurigaan dan ketegangan pun memuncak. Pada tahun 44 sebelum Masehi, hanya beberapa bulan setelah Cleopatra berada di Roma, Julius Caesar dibunuh oleh para senator dalam sebuah konspirasi berdarah yang dikenal sebagai Ides of March. Penikaman itu mengguncang seluruh dunia Romawi dan juga mengakhiri perlindungan Cleopatra di Roma. Tak ingin jadi korban politik, Cleopatra segera melarikan diri kembali ke Mesir, membawa Caesarion bersamanya. Ptolemy ke-14, adik sekaligus suami boneka Cleopatra, tewas tak lama setelah itu. Banyak sejarawan meyakini Cleopatra sendiri yang memerintahkan pembunuhannya demi mengangkat Caesarion sebagai raja muda dan dirinya sebagai penguasa mutlak. Namun, masa damai Cleopatra tak bertahan lama. Kekuasaan Romawi kini berada di tangan 3 orang: Antony, Octavianus, dan juga Lepidus. Cleopatra harus memilih, bersekutu kembali atau bersiap menghadapi kehancuran. Setelah kematian Julius Caesar, kekuasaan di Roma terpecah menjadi 3. Kepemimpinan beralih ke triumvirat kedua, Octavianus, anak angkat Caesar, Mark Antony, jenderal kepercayaan Caesar, dan Lepidus, sekutu minor. Namun dari ketiganya, Antony lah yang paling kuat di timur, termasuk wilayah Mesir. Ia pun memanggil Cleopatra ke Tarsus, sebuah kota di Kilikia, Asia Kecil. Antony ingin meminta dukungan dan harta Cleopatra untuk ekspedisinya ke timur. Tapi, ia tidak menyangka Cleopatra datang bukan hanya sebagai ratu, melainkan sebagai dewi hidup. Cleopatra tiba di Tarsus dengan kapal kerajaan emas, berbusana seperti Afrodit, dewi cinta Yunani, dan aroma parfum yang menyelimuti pelabuhan. Antony, seorang pria yang juga menikmati kemewahan, langsung terpikat. Pertemuan itu menandai awal dari cinta politik paling terkenal dalam sejarah kuno. Tak lama setelah itu, Antony mengunjungi Cleopatra di Alexandria dan tinggal bersamanya dalam kemewahan dan juga pesta-pesta besar. Mereka berbagi minuman, lelucon, dan kekuasaan. Cleopatra sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan dan keanggunannya bisa menundukkan pria terkuat Romawi. Dari hubungan itu, mereka memiliki 3 anak. Sepasang kembar, Alexander Helios dan Cleopatra Selene. Dan satu lagi, bernama Ptolemy Philadelphus. Namun, hubungan ini membuat marah banyak orang di Roma, terutama Octavianus, yang mulai melihat Antony bukan hanya sebagai lawan politik, tetapi juga pengkhianat bangsa. Apalagi, Antony memberikan sebagian wilayah kekuasaan Romawi di timur kepada anak-anak Cleopatra. Ia juga mengakui Caesarion sebagai anak sah Julius Caesar, yang secara tidak langsung menantang hak waris Octavianus sebagai penerus Romawi. Ketegangan memuncak. Octavianus meluncurkan kampanye propaganda besar-besaran. Ia menuduh Cleopatra sebagai penyihir Mesir yang telah menjerat Antony dan mengancam Republik Romawi. Perang pun
tak lagi terelakkan. Tahun 32 sebelum Masehi, hubungan antara Antoni dan Octavianus telah sampai pada titik tak bisa kembali. Octavianus, lewat propaganda yang cerdas, berhasil meyakinkan Senat dan rakyat Romawi bahwa Antoni sudah dijajah oleh Kleopatra. Ia bahkan membaca surat wasiat Antoni di depan publik. Surat yang menyebutkan bahwa Antoni ingin dimakamkan di Mesir, bukan Roma. Itu dianggap pengkhianatan. Maka Roma menyatakan perang, bukan pada Antoni, tetapi pada Kleopatra. Langkah cerdas Octavianus. Karena dengan itu, ia bisa menyerang Mesir tanpa membuat rakyat curiga bahwa ini hanyalah perebutan kekuasaan sesama orang Romawi. Tahun 31 sebelum Masehi, armada gabungan Kleopatra dan Antoni berlayar ke Yunani Barat, menuju Perang Laut Acticum, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Mediterania. Pertempuran terjadi di Teluk Acticum. Armada Octavianus, yang dipimpin oleh Jenderal Agrippa, lebih ringan dan cepat. Sementara armada Kleopatra lebih besar, lebih lambat, dan terlalu bergantung pada strategi darat. Saat pertempuran mulai memanas dan kekacauan terjadi di tengah laut, Kleopatra tiba-tiba menarik mundur kapalnya ke selatan. Banyak yang menganggap ini sebagai tanda kekalahan atau pengkhianatan. Antoni melihat Kleopatra pergi, segera meninggalkan armada, dan mengejar sang ratu ke Mesir. Keputusan itu fatal. Pasukan mereka bubar. Sisa armada dihancurkan oleh Octavianus. Setahun kemudian, Octavianus mengepung Alexandria. Kleopatra dan Antoni tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dalam keputusasaan, Antoni mendengar desas-desus bahwa Kleopatra telah mengakhiri hidupnya. Patah hati, ia menikam dirinya sendiri dengan pedang. Namun ternyata, kabar itu salah. Kleopatra masih hidup, bersembunyi di dalam mausoleum kerajaan. Antoni, dalam luka parah, dibawa menemui Kleopatra. Dalam adegan yang menyayat hati, ia meninggal dalam pelukan sang ratu. Beberapa hari kemudian, Octavianus masuk ke Alexandria dan mengamankan istana. Ia ingin membawa Kleopatra hidup-hidup ke Roma untuk dipertontonkan sebagai rampasan perang. Tapi Kleopatra, ratu yang telah menaklukkan dua pria paling kuat dari Roma, menolak menjadi tontonan. Ia pun memilih bunuh diri. Bagaimana ia mati masih menjadi misteri. Beberapa menyebutkan bahwa ia menggunakan ular berbisa yang disembunyikan di dalam keranjang buah. Versi lain mengatakan ia menelan racun. Dan ada teori modern bahwa ia dibantu oleh pelayan setia dengan ramuan khusus. Yang pasti, Kleopatra wafat pada usia 39 tahun. Dan dengan kematiannya, berakhirlah dinasti Ptolemaic yang telah memerintah Mesir selama hampir 300 tahun. Putranya, Caesarion, sempat dijadikan raja muda oleh para pendukungnya. Tapi, tak lama kemudian, ia ditangkap dan dibunuh atas perintah Octavianus, yang ingin menghapus semua pesaing politiknya. Mesir resmi menjadi provinsi Kekaisaran Romawi.
Cleopatra mungkin telah tiada lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi kisahnya hidup lebih lama dari kerajaan manapun. Ia bukan hanya ratu, bukan hanya kekasih dua jenderal, dan bukan hanya wanita cantik. Ia adalah politikus ulung, negosiator cerdas, dan simbol perlawanan atas dunia yang dikendalikan laki-laki. Dan mungkin warisan terbesarnya bukan pada apa warna kulitnya, tapi pada apa yang ia perjuangkan. Hak untuk memimpin, memilih cintanya, dan menentukan kematiannya sendiri.